Halo Sobat Misteri, perkenalkan nama aku Gilang dari SMK Yating Godong. Di video ini aku bakal jadi storyteller kalian, di mana aku akan nyeritain sebuah makhluk mitologi yang berasal dari negara matahari terbit, yaitu Jepang. Makhluk ini punya ciri-ciri badan seperti anak kecil, dengan tempurung di punggungnya dan mempunyai cekungan di atas kepala yang digunakan untuk menampung air. Buat kalian yang dulu sering nonton kartu anak seperti Doraemon, Ninja Hattori, Detektif Conan, dan lainnya, kalian pasti sudah familiar dan juga pasti bisa nebak nama makhluk ini. Yap, makhluk ini adalah Gawako atau lebih dikenal sebagai Kappa. Dalam cerita rakyat orang Jepang, Kappa dijuluki sebagai Gotaro atau Kawako yang memiliki arti anak sungai. Lalu, dalam kepercayaan agama Shinto, Kappa sendiri diyakini sebagai penjelmaan dewa air Sujin yang mendiami sungai air tawar di Jepang. Menurut legenda sekitar, Kappa adalah yokai yang gemar membuat onar dengan warga dan bahkan Kappa digambarkan sebagai makhluk yang berbahaya. Kappa sering menyerang ternak warga dan menculik anak-anak kecil untuk dijadikan makanan. Kappa seringkali terlihat terobsesi dengan sebuah shirikodama, atau bisa disebut sebagai sebuah permata misterius yang mengandung kekuatan hidup seorang. Dan jika kalian ingin tahu di mana shirikodama itu berada, kalian bisa cari lewat di Google. Dengan syarat bahwa kalian siap terkejut aja soal tempat di mana shirikodama itu berada. Kappa sendiri memiliki bentuk seperti manusia bertubuh kecil dengan kulit bersisik yang terlihat seperti reptil. Di belakang tubuh Kappa, tepatnya di punggung Kappa, terdapat sebuah tempurung kura-kura. Kappa adalah perenang handal di dalam air karena ia memiliki tangan dan kaki yang berselaput. Selain tangan dan kaki yang berselaput, ia juga memiliki paruh yang ia gunakan untuk menangkap mangsanya. Hal yang paling mencolok dari Kappa tentu saja adalah cekungan di atas kepala yang berfungsi sebagai mangkok untuk wadah air. Mangkok ini biasa disebut sebagai Sara. Sara ini sangat penting untuk Kappa karena dipercayai air dalam Sara adalah sumber kekuatan dari Sara itu sendiri. Saat Kappa ingin ke darat, ia harus menjaga agar air di Sara tidak tumpah. Karena jika tumpah, akan berakibat buruk kepada Kappa. Dia akan lemas seperti tidak punya kekuatan dan bisa saja membunuh Kappa. Fun fact nih, banyak cerita rakyat di Jepang mengatakan Kappa sering mendiami sungai air tawar dan kolam. Tapi, Sobat Misteri tahu nggak kalau Kappa juga bisa bersembunyi di toilet? Iya, toilet yang terkenal di dekat sungai loh. Kappa bersembunyi di situ untuk menunggu para wanita untuk dijaili. Bahkan yang lebih kejamnya, Kappa akan memperkosa sang wanita. Dan tidak jarang para wanita itu melahirkan anak Kappa yang memiliki penampilan yang mengerikan. Maka dari itu, saat lahir anak itu akan dipotong-potong dan dimasukkan toples karena tampilannya. Ngeri nggak sih? Selain gambaran burung tentang Kappa, tidak bisa dipungkiri Kappa adalah salah satu yokai yang pintar karena mereka bisa mengerti bahasa manusia
dan bahkan dapat berteman dengan manusia. Lalu dalam beberapa catatan paling umum tentang kappa yang ramah, mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang obat-obatan dan seni dalam perangkaian tulang yang diajarkan oleh kappa yang ramah kepada manusia. The bones are the first of their kind to be exhibited and are purported to be from the legendary kappa, a species of amphibious humanoid creatures believed to lurk in the waters of Japan. Terus buat kalian yang ingin ke Jepang dan mungkin saja tiba-tiba bertemu dengan kappa di darat, kalian tidak perlu panik karena kalian cukup mudah untuk mengalahkan atau menaklukkannya, yaitu dengan cuma menundukkan kepala kalian. Karena dengan terkejut, kappa akan membalas tundukan kepala yang akan mengakibatkan air dalam saraf kappa akan tumpah dan otomatis akan melemah kapanya. Kayak orang Jepang banget ya, kalau ditundukin bakal nunduk juga. Untuk cara lain mengusir kappa, kalian bisa dengan buang gas di hadapannya. Hal ini akan mengusir kappa karena kappa tidak suka bau gas orang lain. Terlepas dari cerita-cerita mengerikan dari kappa itu sendiri, sekarang dengan perkembangan zaman, kappa menjadi karakter yang populer di manga, anime, dan cerita kartun Jepang mulai Gegege no Kitaro, Yokai Watch, Doraemon, bahkan sampai serial Tokukatsu Ultraman Cosmos. 小さな訪問者。名前はクー。一人ぼっちのクーを助けるため一緒に暮らし始めた光一一家。Walau banyak orang yang hanya menganggap kappa sebagai makhluk mitos, tapi ia termasuk dalam kriptozoologi karena masih banyak orang maupun itu turis atau warga lokal yang melihat penampakan dari kappa yang terlihat di dekat sungai. Sekarang kappa adalah salah satu yokai yang populer di kalangan masyarakat yang dulunya dianggap makhluk berbahaya. Sekarang malah menjadi makhluk yang dibuat sering membantu dan menghibur manusia. Tidak hanya berlimpah di dunia hiburan, kappa akan dijadikan maskot promosi di perlingan TV Jepang. In height, has scaly skin, and is usually blue or green in color. It has a turtle shell on its back and a beak, as well as a kind of plate on the top of its head in which it always has to carry water. If it spills this water, then it loses all of its power and it can die within a very short period of time. Jadi itu aja sih cerita dan keunikan dari makhluk mitos yang diyakini sebagai perwujudan dewa air, Sujin, yaitu kappa. Buat kalian yang ingin request makhluk misteri dan mempunyai informasi lebih tentang kappa, kalian bisa bantu menambah di kolom komentar di bawah. Saya Gilang dari SMK Yatim Godong. Di sini undur diri, terima kasih sudah mendengarkan dan aku minta maaf kalau ada tutur kata yang salah. See you in the next video, bye-bye.